Selamat datang kembali di Kawida Channel. Kali ini kita akan melanjutkan proses modeling kita. Ya, kita akan membuat fondasi footplate ya pada level fondasi. Oke, langsung aja kita mulai. Ini grid yang telah kita buat kemarin ya. Kita tambahkan fondasi ya. Kita klik struktur, kita pilih isolated. Kalau ada pemberitahuan seperti ini, klik aja save the project. Kita tunggu dulu. Nah, ini sudah aktif nih fondasinya, tapi ukurannya masih belum sesuai ya dengan project kita. Nah, kita duplicate dahulu untuk membuat ukuran baru. Ini kita bikin label nama ukurannya ya. Kita buat ukuran yang paling kecil, yaitu fondasi di pojok 550 kali 550 cm dikali ketebalannya 250. Oke, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita isi juga ukurannya. Tadi kan labelnya, sekarang ukurannya. Panjang kali lebarnya atau sisi kali sisinya kita isi 550 dikali 550 saja. Nah, oke, setelah itu kita oke kan saja. Sip. Nah, untuk ukuran selanjutnya kita buat lagi ya, duplicate lagi, kita buat label lagi ya. Kita siapin dari sekarang aja ya ukuran-ukurannya. Nah, kita ubah aja ukurannya, hanya berbeda di depannya aja ya, 850 karena dia lebih panjang ya. Oke, ini kita ubah juga depannya biar sama 850. Oke, ini persegi panjang karena dia pondasi footplate-nya kepotong ya, terpotong karena sisi sebelah rumahnya itu adalah milik tetangga, jadi kita potong ya. Nah, selanjutnya kita buat lagi ya, tapi yang diubah sekarang sisi satunya ya. Kita isi 850 atau 850, kita isi juga di ukurannya 850. Nah, seperti ini ya. Oke, nah kita buat lagi ya ukurannya. Nah, kita baru bikin 3 ukuran, harusnya 4 ya, yang separuh 2, yang kecil 1. Nah, sekarang yang utuh ya, yang tidak terpotong. Ini yang ketiga ya, yang keempat, maaf. 850 dikali 850 karena ini pondasinya utuh ya, tidak terpotong oleh lahan tetangga ya. Jadi pondasinya berada di tengah-tengah, jadi pondasinya utuh ya. Nah, selanjutnya kita pasang pondasinya di grid yang sudah kita siapkan. Kita pilih aja dulu pondasinya ya, kita pilih pondasi yang utuh ya. Kita klik add grid ya. Kita klik kiri tahan ke arah kiri ya. Nah, nanti pondasinya akan terpasang di setiap grid. Selanjutnya kita pilih seleksi pondasi di setiap pojok. Di setiap pojok ini pondasi kita ganti dengan pondasi yang kecil karena pondasinya dia terpotong dari kedua sisi karena di sudut di pojok. Jadi kita pilih yang 550 kali 550. Nah, setelah dipilih yang kecil, kita geser ya agar tepat di sudut grid. Karena kita pondasinya harus berada di area tanah kita, tidak boleh masuk ke area tanah tetangga. Kita geser ya satu-satu. Kita pakai tombol move ya. Kita seleksi objeknya, kita klik di tombol move, lalu kita klik untuk memindahkan. Nah, sudah, tinggal kita seleksi yang di pinggir. Nah, di pinggir juga kita ada 2 jenis ya. Nah, salah, yang satu lagi maksudnya. Nah, seperti ini. Nanti kita setelah jadi, kita geser lagi agar masuk ke area lahan yang kita maksud ya. Oke, kita pindahkan agar masuk ke area lahan kita. Sip, sudah. Selanjutnya juga yang sisi kanan dan kiri ya, kita seleksi juga. Nah, seperti ini, kita ganti yang ini ya. Oke, lalu kita geser. Sip. Yang sebelah kanan juga kita seleksi, kita move. Nah, ini kita move, kita geser. Oh, kelewatan, maaf. Sekali lagi kita geser. Sip, pas. Kita lihat 3D-nya ya, seperti ini tampilan 3D-nya. Ya, kita
Selanjutnya kita bisa menambahkan kolom. Nah, kalau diumpamakan Revit ini seperti meja gambar atau meja kerja kosong ya. Misalnya kita mau membuat Lego ya dalam bentuk bangunan, nah maka di meja ini masih kosong. Kita perlu mengambil Lego-Lego sesuai dengan part bagiannya di penyimpanan. Nah, ini anggap aja penyimpanan ya. Jadi kita load family, kita ambil dari penyimpanan family. Di sini saya posisinya sudah terbuka, tinggal pakai aja, tapi kita urutkan dari awal aja ya supaya teman-teman bisa paham dari awal cara mencari lokasi filenya. Pertama kita masuk ke program data, lalu ke Autodesk, kita pilih selanjutnya ke Revit 2025 kalau saya ini. Nah, nanti masuk ke libraries ya. Lalu ke English, ke US. Nah, di sini kita pilih untuk bagian partnya kita mau adalah structural column. Kita pilih aja. Nah, kita pilih yang konkret, lalu kita pilih yang rektangular. Nah, yang seperti ini yang kita pakai. Kita okekan saja. Maka nanti part elemen strukturnya akan masuk ke Revit sini ya. Baru kita pasang. Nah, setelah aktif, kita tinggal pilih aja di sini. Sudah masuk nih. Tinggal kita pilih di ukuran yang kita mau. Jika ukurannya tidak ada, maka kita bisa membuat ukuran baru. Ya, kita buat label lagi. Ya, sesuai dengan ukuran yang kita mau, 250 kali 250 aja ya. Kita okekan. Kita isi juga ukurannya ya, 250 kali 250 karena dia bentuknya persegi. Kita okekan saja. Nah, untuk memasangnya seperti biasa, biar borongan ya masangnya, kita langsung tuh klik add grid ya, supaya bisa semuanya kita klik ke arah kiri. Nah, seperti ini. Nanti dia sudah terpasang ya, sudah ada. Tapi memang posisinya perlu kita perbaiki karena yang di pinggir-pinggir ini kita perlu geser ya. Ini masuk ke tanah tetangga. Kita blok aja yang masuk ke area tetangga ya, kita blok, kita move ya, kita klik, kita geser, kita klik lagi. Nah, selanjutnya di sisi samping sini ya, belum kita geser. Nah, kalau sudah kita geser aja. Oke, sudah. Lalu sisi yang depan kita move lagi, kita paskan. Nah, sekarang sisi sebelah kiri rumah ya. Kiri rumah. Oke, kita blok. Lalu kita move lagi. Sip, dah. Oke, sudah semuanya. Wah, ternyata ada pondasi yang tadi lupa kita ubah ukurannya ya. Kita ubah sekalian aja ya sekarang ya. Kita ubah menjadi ukuran yang kita maksud ya, yaitu ukuran yang pipih ini gitu ya. Kita geser lagi ya, sesuaikan. Oke, selanjutnya kita geser lagi. Maaf tadi terlewat ya, lupa saya. Oke, ini sudah jadi ya. Kita lihat tampilan 3D-nya sebentar. Nah, ini 3D-nya seperti ini ya, sudah diperbaiki, sudah digeser-geser. Ya, beginilah tampilan 3D dari pondasi yang telah kita buat ya. Nah, selanjutnya mungkin ini bisa juga gambarnya kita beri ukuran ya, agar terdapat dimensi pada denahnya ya. Kita ketik DI, kita klik di setiap grid, lalu klik di tempat sembarang untuk mengakhiri dimension. Klik lagi, lalu klik sembarang untuk mengakhiri dimension. Nah, selanjutnya kita rapikan aja ya, mendekati grid head. Nah, nanti kalau grid headnya kita geser, mereka akan ikut seperti ini. Oke, kita geser grid headnya. Nah, seperti ini ya. Kita buat lagi dimension di sisi yang sebelah sini ya. Oke, kita buat dari ujung ke ujung juga. Oke, sudah ya. Kita dekatkan ke grid head. Nanti bersama grid head kita geser mendekati bangunan ya. Oke, begitulah cara menambahkan pondasi di Revit ya. Jangan lupa subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tutorial terbaru dari Kawida Channel. Bye-bye.